Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah marilah tolong ini kajian pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadun anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan utama hubungan kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala karunia dan nikmatnya kesempatan subuh hari ini kita diberikan nikmat, sehat dan sempat. Kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumah menuju ke masjid dengan niatan yang pertama sholat subuh berjamaah dan yang kedua adalah bersama-sama tolakul ilmi. Mudah-mudahan dalam mengisi waktu-waktu bulan Ramadan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ramadan kita kenal dengan syahrul ibadah, bulan di mana kita banyak isi dengan pengabdian, mengabdi beribadah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Syahrul ibadah ini dapat kita dapati dalam teks-teks Al-Qur'an. Kita dapati dari perintah-perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak makan dan tidak minum. Kita tidak melakukan hubungan suami istri dari fajar terbit sampai terbenam. Itu yang kita namakan puasa atau ibadah mahdhur dalam bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu juga termasuk syahrul ibadah. Karena memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu setiap malam tadarus dengan malaikat Jibril. Maka kita iktibari, kita ikuti di bulan Ramadan itu setiap hari. Kemudian kita membaca Al-Quran. Pikanto pinten juz Bapak Ibu? Pikanto pinten juz Ibu? Juz buah. Juz buah. Kalau mengikuti Imam Syafi'i itu satu bulan itu hatam 60 kali hataman. Berarti sehari berapa hataman? Dua kali. Ini apa ini? Sebulan 2 kali. Seorang-orangnya. Sebulan 2 kali. Seorang-orangnya satu bulan yo hatam. Sehari satu juz. Seorang-orangnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu gurunya langsung yang memandu yaitu malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga kita perbanyak sedekah, perbanyak kemudian iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mulai tadi malam ya. Ini hari berapa ini? 21. Milo Sayyidatina Aisyah nanti ngendiko Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana ya'takifu asyra awakhir Ramadan hatta tawaffa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau iktikaf. Iya, iktikaf. Kalau di teks hadis ini tidak melihat mau ganjil atau genap, pokoknya 10 hari terakhir kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk iktikaf. Datang iktikaf itu di masjid, buat tetap mau iktikaf itu ke masjid. Jadi kita bertafakur, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, kemudian baca Al-Qur'an, perbanyak istighfar, iktikaf. Jadi sudah mulai tadi malam. Bila monggo kita ngimutakan kepada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semua, monggo dimanfaatkan 10 hari terakhir untuk iktikaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat muttaqin. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lah sederetan tadi yang saya sebut itu kita maksudkan dengan Ramadan syahrul ibadah. Ibadah mahdo yang semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ramadan juga disebut sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana Ramadan itu kemudian kita mampu mengambil nilai-nilai, mengambil intisarinya. Sesungguhnya pendidikan di bulan Ramadan itu banyak sekali sesungguhnya nilai-nilai pendidikan yang mestinya kita internalisasikan dalam diri kita. Satu saja, karena waktu kita terbatas. Di awal-awal Ramadan kita itu diingatkan oleh penceramah, oleh khotib kita, ada hadis. Yang hadis ini yang banyak ulama yang mengatakan termasuk kategori hadis dhaif, tapi setidaknya menjadi belajar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang bahagia, suka cita dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan fasilitas jasadnya haram masuk neraka. Nilai apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Sesungguhnya apapun amanah yang diberikan oleh Allah pada kita, apapun profesi yang kita temui, apapun program-program kegiatan yang kita lakukan, mestinya kita dasari dengan senang, kita dasari dengan cinta, kita dasari dengan sukacita. Milo ono unek-unek. Ada sebuah ungkapan, kerjakan apa yang kamu suka. Gini apa? Kerjakan apa yang kamu sukai. Kalau tidak, sukai apa yang kamu kerjakan. Insya Allah itu kata kunci sukses itu begitu. Jadi profesi apa saja. Jadi cintai profesi kita. Kalau dalam dunia pendidikan habis tadi itu, barang siapa bahagia, itu kan inputnya. Kemudian prosesnya adalah puasa, endingnya atau outputnya adalah haramallahu jasadahu 'alan nira. Jadi input, proses, kemudian hasil. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita diberikan amanah profesi, itu diminta dari hadis ini sesungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil, cintai pekerjaan kita. Kalau ingin sukses, gak ada ceritanya orang yang senang dengan pekerjaannya kok gak sukses, itu gak ada.
Kalau kita itu senang dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah Ramadan itu kita laksanakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan keteguhan hati, istiqomah, boten gerun. Dan mengapa? Karena dilandasi dengan cinta. Milo nggak ada Bapak Ibu Ramadan kosong, awal-awal bak. Kemudian pertengahan rodok kosong, akhir kemudian jedul melih, orangnya jedul. Nah itu gak ada kalau kemudian dilandasi dengan cinta, dilandasi dengan remen. Karena orang yang cinta, orang yang remen, berat itu menjadi ringan. Dia nama betul Mbak. Pas nih kalau Mbak usia SMA ini loh. Pokoknya terki yakin itu kalau ngepit gitu bahannya lagi gembos tiba abot kalau buat terlihat ya gandeng sih dibonceng itu yayangnya enteng kalau buat enteng karena cinta itu insya Allah membuahkan rasa pengorbanan senajan subuh ngantuk as-sholatu khairum minan naum mesti kemudian ngambil wudhu, kemudian bergegas ke masjid. Terus apa? Karena cinta, ikhlas berani berkorban. Jadi betul-betul unek-unek awal-awal berat, kemudian pertengahan sulut-sulut betul-betul. Karena dilandasi dengan manfaat bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu alani hanya orang-orang yang senang kemudian konsisten ikhlas endingnya akan menjadi baik akan hasil dari orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar yaitu tadi orang yang Ramadan dilandasi dengan cinta dilandasi dengan rasa remen ikhlas berani berkorban sehingga apapun perintah Allah tadi nah ini kemudian mestinya sambut tarbiyah ini kita jadikan pelajaran. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, apapun yang kita emban, profesi apapun yang diberikan kepada kita, monggo kemudian dilandasi dengan cinta, dilandasi dengan ketulusan. Saya ono awake dhewe itu karena cinta. Karena cinta, boten cinta, awake boten jedul, boten jedul. Dalam hadis Rasulullah dikata, barang siapa yang cinta padaku, maka besok akan masuk surga bersama-sama aku kata Rasul. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bila monggo dalam kesempatan ini saya ingatkan kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ahli tafsir itu mengatakan Al-Quran ini kalau mau diperas sampai satu kata itu sesungguhnya adalah cinta. Mengajarkan kita cinta. Bila Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ini pelajaran. Jadi kita nggak boleh kemudian benci terhadap siapapun. Tebarlah kedamaian, tebarlah kasih sayang. Karena kalau Al-Quran diperas itu dan dari isinya adalah rahmat. Kita nggak boleh benci pada siapapun. Kita tidak boleh tidak peduli dengan lingkungan karena kita landasi dengan cinta. Itu salah satu syahrul tarbiyah yang bisa kita ambil ketika kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, ending kita diberikan berhasil. Ending kita nanti pada saatnya kita bisa menjadi hamba yang mutakin, kita bisa meraih Ramadan kita lakukan, kita amalkan, kita jalankan dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan, dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.